Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil MR kami yang berjudul tentang masalah fungsi ahli lahan sawah menjadi permukiman di Kecamatan Binjai Utara atau Kota Binjai. Adapun yang beranggotakan saya sendiri, Ami Maisa Cempaka, Andre Silaban, Epriandi Sembiring, Rika Silvana Haraha. Adapun latar belakang dari MR kami ini yaitu Indonesia terletak di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang timur sampai 141 derajat lintang timur. Hal ini mengakibatkan Indonesia beriklim tropis. Keadaan Indonesia tersebut sangat memungkinkan untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Para penduduk Indonesia rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Tak terkecuali juga di Kota Binjai. Kota Binjai adalah salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa tahun terakhir, permasalahan alih fungsi lahan pertanian di Kota Binjai juga meningkat. Konversi lahan pertanian khususnya sawah disebabkan oleh semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, lahan pertanian sawah dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman. Pengertian lahan. Menurut Bro Widodo, lahan mempunyai pengertian, yaitu suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Selain itu, menurut Susanto, lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang, seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar perencanaan penggunaan lahan dapat berguna, seperti dalam yang dikutip Ruswandi. Yang pertama yaitu perencanaan harus atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan lahan atau menghindari perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dianggap akan merugikan, dan harus melibatkan masyarakat setempat yang bertempat tinggal di sekitar lahan. Yang kedua yaitu harus ada keinginan secara politik dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Pengertian pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di mana sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencarian sebagai petani. Penduduk di Indonesia pada umumnya mengkonsumsi hasil pertanian untuk makanan pokok mereka. Pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan produksi semaksimal mungkin menuju swabida pangan, akan tetapi tantangan untuk mencapai hal tersebut sangat besar karena luas wilayah pertanian yang semakin lama semakin sempit, penyimpangan iklim, pengembangan komoditas lain, teknologi yang belum modern, dan masalah yang satu ini adalah masalah yang sering merugikan para petani, yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi tanaman pada Indonesia belum bisa memenuhi target kebutuhan masyarakat karena ada di beberapa daerah di Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Menurut Moser, pertanian adalah salah satu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengolah dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, di mana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Menurut Spedding, pertanian dalam pandangan modern merupakan kegiatan manusia untuk manusia dan dilaksanakan guna memperoleh 3 hasil yang menguntungkan, sehingga hama pula meliputi kegiatan ekonomi dan pengelolaan di samping biologi. Selanjutnya pengertian sawah. Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh yaitu pematang yang biasanya disebut galengan. Saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut. Watanabe dalam Litbang Deptan mengartikan sawah ialah suatu ekosistem buatan dan suatu jenis habitat khusus yang dapat mengalami kondisi kering dan basah, tergantung pada ketersediaan air. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air, karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air.
sungai, atau air hujan. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi bahan basah. Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteres untuk menghindari erosi dan menahan air. Pengertian konversi lahan. Utomo dan kawan-kawan dalam Ridwan 2009 mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi lahan yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntunan akan mutu kehidupan yang baik. Pengertian pemukiman. Teknik analisis data bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Saryono 2010. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, sehingga hasil penelitian bersifat deskripsi kualitatif. Adapun metode penelitian, di mana tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Jalan M.T. Haryono, Kecamatan Binjai Utara, merupakan daerah tempat tinggal peneliti. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 1 Desember 2020. Populasi ini mencakup kawasan lahan sawah di Kecamatan Binjai Utara, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah lahan sawah di Jalan M.T. Haryono. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, yaitu survei. Melakukan pengambilan sampel dengan mewawancarai salah satu warga yang berprofesi sebagai petani. Yang kedua, studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan artikel-artikel data Badan Pusat Statistika dan sumber internet. Yang ketiga, observasi. Peneliti terjun langsung ke kawasan lahan pertani sawah yang terletak di Jalan M.T. Haryono. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Saryono 2010. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, sehingga hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan hasil penelitian. Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut. Terletak pada posisi 3 derajat 31 menit 40 detik sampai 3 derajat 40 menit 2 detik lintang utara dan 90 derajat 27 menit 3 detik sampai 90 derajat 32 menit 32 detik bujur timur. Luas wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90,23 km. Pada tahun 2017, total luas lahan di Kota Binjai adalah sebesar 9.023,6 hektar, di mana luas lahan sawah sebesar 1.747,8 hektar dan luas lahan bukan sawah sebesar 2.698,5 hektar. Sementara lahan bukan pertanian di Kota Binjai seluas 4.577,3 hektar. Pada tahun 2019, total luas lahan sawah di Kota Binjai hanya berjumlah 1.208,36 hektar. Presentasi berkurangnya lahan sawah dari 2017 sampai 2019 sebesar 30,90%. Lahan bukan pertanian di Kota Binjai pada tahun 2017 seluas 4.577,8 hektar. Lahan bukan pertanian ini termasuk jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Tiap tahunnya lahan bukan pertanian ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar alih fungsi lahan sawah pada Kecamatan Binjai Utara dijadikan sebagai pemukiman berbentuk perumahan yang dikerjakan oleh pengembang properti perumahan. Selama kurun waktu 2015 sampai 2017, luas lahan bukan pertanian di Kota Binjai meningkat sebesar 32,7 hektar. Pembahasan penelitian. A. Karakteristik lahan pertanian Kota Binjai.
Lahan pertanian sawah di Kota Binjai terdiri atas lahan sawah irigasi dan lahan sawah non-irigasi. Lahan sawah di Kecamatan Binjai Utara berkarakteristik lahan sawah non-irigasi. Adapun lahan sawah non-irigasi yang dimaksud di sini ialah lahan sawah tada hujan. Luas lahan sawah di Kecamatan Binjai Utara seluas 577,075 hektar. B. Penyebab alih fungsi lahan pertanian. Adapun penyebab alih fungsi lahan pertanian ini ialah sebagai berikut. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya di Kota Binjai mengakibatkan mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Masyarakat petani beralih dari menanam tanaman padi ke tanaman palawija akibat nilai ekonomis tanaman yang diusahakan. Biaya perawatan tanaman padi lebih besar dibandingkan dengan tanaman palawija. Perluasan lahan untuk perumahan, perkantoran, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya kemungkinan diduga dialihfungsikan dari lahan pertanian. C. Dampak konversi lahan pertanian sawah di Kota Binjai. Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman di Kota Binjai ialah sebagai berikut. Luas lahan pertanian di Kota Binjai semakin berkurang. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa beras tidak semuanya berasal dari pertanian di Kota Binjai, melainkan didatangkan dari kabupaten atau kota tetangga. D. Upaya mencegah konversi lahan pertanian sawah di Kota Binjai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian. Namun peraturan ini belum terlaksana dengan baik mengingat lahan pertanian terus-menerus berkurang setiap tahunnya. Perjalanan peraturan ini juga tergantung dengan konsistensi kepala daerah tingkat kabupaten atau kota. Kesimpulan, luas lahan pertanian sawah di Binjai semakin lama semakin berkurang. Hal ini disebabkan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah menjadi penyebab utamanya terjadi hal seperti ini. Dampak dari hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok yaitu beras tidak cukup dan mengambil dari kota lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian. Namun, peraturan ini belum terlaksana dengan baik mengingat lahan pertanian terus-menerus berkurang setiap tahunnya. Penjalanan peraturan ini juga tergantung dengan konsistensi kepala daerah tingkat kabupaten atau kota. Saran, kami menyadari bahwa makalah mini riset kami ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun kami ke depannya. Demikianlah hasil presentasi mini riset kelompok 2. Kami menyadari banyak kesalahan dan kekurangan di dalam presentasi ini, maka dari itu kritik dan saran akan bermanfaat bagi kelompok kami agar bisa memperbaiki ke depannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi saudara dan saudari ke depannya.